Hai 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 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan gerakan kuat dan lemah tangan sambil bernyanyi. Yang kedua, mengetahui makanan sehat dan makanan yang harus dihindari. Yang ketiga, menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk cerita. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan. Ayo tepuk tangan. Wah, kalian memang hebat ya. Nah, perhatikan seperti yang dilakukan Dayu berikut ini. Nah, bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ayo berlatih. Nah, dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok. Lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Ada nasi, gandum roti, lauk pauk seperti daging, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu yang sehat. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu misalnya susu sapi dan juga susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu.
Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Sekarang ayo menulis. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang telah tersedia. Misalnya yang pertama ada buah-buahan. Kita beri tanda centang. Alasannya karena buah-buahan banyak mengandung vitamin. Lalu gambar yang kedua ada permen. Sebaiknya kita silang. Alasannya karena banyak mengandung gula. Boleh dimakan sesekali saja ya. Nah, untuk gambar yang lainnya silakan kalian beri tanda dan alasan dengan mendiskusikannya bersama orang tuamu. Kemudian tulislah di bukumu masing-masing. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wow, banyak sekali ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya 3.400 ditambah 3.400, yaitu 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Yang A, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Artinya tinggal kita jumlahkan saja ya. 1.750 ditambah 1.850. Yang pertama, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, angka 0 pada 10 kita tulis pada tempat hasil. Angka 1 kita simpan di atas angka 7. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan? Iya, sama dengan 16. Nah, angka 6 kita tulis pada tempat hasil. Sedangkan angka 1 kita simpan di atas angka 1 selanjutnya. Sehingga 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi banyak buah jambu dalam 2 keranjang adalah 3.600. Nah, untuk soal yang B silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Kemudian tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua memperkenalkan berbagai makanan menyehatkan dan bergizi yang ada di rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda,
Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.